Hai Sobat Gale semua, sorry ya, baru sempat nyiapin video unboxingnya karena melihat antusiasme teman-teman yang ya lumayan lah. Jadi saya nggak mau mengecewakan teman-teman, oleh karena itu saya berusaha memberikan yang terbaik di video unboxing ini. Nah, permasalahannya, jadi ketika kemarin saya sempat unboxing, sempat terjadi sedikit hal yang tidak kita inginkan. Saya khususnya sendiri, jadi ada salah settingan dari kamera yang saya gunakan karena saya hanya menggunakan kamera HP, kemudian mengeditnya juga dengan kamera HP. Jadi mohon maaf, jadi ini harusnya videonya landscape tapi malah jadi portrait. Nah, ya sudah selesai saya unboxing. Jadi bagi teman-teman yang penasaran bisa dilihat. Ya, ternyata isinya adalah sebuah buku. Nah, ini bagian hal yang tidak boleh dibuang. Lumayan untuk mainan anak-anak tadi ya, beluak. Oke, langsung saja. Ini bukunya. Sebelum kita bahas apa isi bukunya, saya ingin membahas penulisnya dulu. Ini penulisnya orang yang ada yang di belakang saya. Beliau adalah Riza Marlon atau yang biasa dikenal dengan Om Caca. Jadi ya, kami sudah berkenal cukup lama, saling mengenal cukup lama. Ini saat di acara pertemuan para peneliti dan pengamat burung se-Indonesia. Ya, ini juga di acara tersebut, ini Om Caca. Nah, lelaki yang berada di tengah kami harusnya tidak asing lagi teman-teman semua. Beliau adalah Bas Van Balen, penulis buku Filget Burung Jawa, Bali, Sumatera. Nah, saya juga sempat berkunjung ke rumah Om Caca, jadi ya lumayan cukup dekat lah hubungan kami. Dan disitulah kemudian saya mendapatkan satu eksemplar buku dari beliau langsung. Oke, jadi gampang saja kalau mencari beliau. Nah, ini saya tampilkan tentang jadi kita kedatangan cuplikan ini di hitam putih. Seorang yang sudah menghabiskan 25 tahun lebih berkarya dalam mengabdikan momen-momen binatang liar. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah VT tentang pria ini. Silahkan. Riza Marlon, nama yang sudah tidak asing lagi di dunia fotografi spesialis alam liar. Menekuni dunia fotografi sejak bangku SMA dan melanjutkan kuliah di jurusan ilmu biologi merupakan modal yang sangat berharga yang ia miliki. Sudah lebih dari 25 tahun ia habiskan untuk memacu adrenalin dan menguji skillnya untuk mendapatkan foto-foto binatang di alam liar. Karya dari Riza Marlon sendiri telah ia bukukan dan tersebar di berbagai negara. Alasan Riza Marlon menjadi fotografer alam liar sangatlah simpel. Ia hanya ingin semua orang Indonesia bisa mengenal keanekaragaman hayati milik Indonesia. Ini salah satu cuplikan mengenai kegiatan launching buku Wallace Living Legacy yang dilakukan pertengahan tahun lalu di Perpustakaan Nasional Jakarta. Harapan saya ya ini buku ini tersosialisasi baik, banyak orang bisa akses supaya tadi dapat pengetahuan dari sini, dapat inspirasi dari sini, mungkin juga bisa terobsesi juga. Ada pengikut, ada follower saya yang mengikuti jejak saya suatu hari. Daripada saya menunggu ada yang ikut saya dulu baru saya bikin buku, saya pikir bikin buku aja ini jadi literatur tadi
dengan adanya literatur mungkin bukan generasi sekarang, generasi anak-anak kecil yang terobses dari kecil. Jaga kesehatan supaya bisa lebih cepat lagi bikin buku yang berikutnya. Halo Sobat Gale, dan inilah saat yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sebagian member dari grup ini. Di depan saya sudah ada sebuah buku yang berhasil saya unboxing. Sebenarnya ini adalah buku kedua saya. Saya sudah memiliki satu eksemplar yang dikasih khusus oleh penulisnya. Jadi kalau tadi ada foto saya datang ke rumah Om Caca, di sana saya mendapatkan bukunya secara langsung. Sambil kita ngobrol-ngobrol, ngopi, kemudian beliau mengasih satu eksemplar buku itu, beliau tanda tangani. Nah, kemudian kenapa di samping buku ini ada kopi? Jadi perlu diketahui, buku ini merupakan jenis atau kategori buku coffee table book. Artinya buku ini dibaca santai ketika kita duduk-duduk sambil menikmati kopi. Kebetulan untuk pagi hari ini saya mencoba kopi lokal untuk menghidupkan para petani kopi, khususnya di Kampung Golewa di Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur, Kopi Flores Bajawa. Jadi jangan lupa untuk baca buku ini enaknya sambil ditemani kopi dan kopi lokal. Oke, langsung saja kita akan coba lihat apa sih dalamnya buku yang luar biasa ini. Dari cover sudah sangat menggoda, yaitu sebuah foto Tarsius. Jadi kita bisa lihat ketika teman-teman lihat foto Tarsius, ketika telinganya dia terbuka lebar, itu artinya binatang difoto dalam kondisi yang tenang. Berbeda ketika kita melihat foto-foto Tarsius ketika telinganya itu dilipat, itu tandanya Tarsius itu dalam kondisi stres. Jadi kita bisa menilai mana foto Tarsius yang memang nature gitu ya, terlihat alami, dan yang dalam kondisi stres. Baik, langsung saja. Di halaman pembuka ini ada testimoni dari beberapa tokoh-tokoh nasional seperti Sarwono Kusuma Atmaja, mantan Menteri Lingkungan Indonesia, juga macam-macam sekali. Ada Andi F. Noya, ada Sanas Haq, dan lain sebagainya. Oke, sangat menarik. Diawali dengan foto kakak tua kecil jambul kuning yang statusnya critically endangered. Kemudian ada foto insek, dilanjutkan juga ada foto katak, babi rusa, ular. Lihat, full color sekali. Oke, langsung saja di buku Wallace Living Legacy ini dibagi menjadi beberapa bagian, dan yang menariknya
burung menjadi bahasan pertama di antara taxa hewan-hewan yang lain, satwa yang lain, Paradise of Endemic Birds. Dan kalau kita lihat dari si halamannya, bahasan tentang burung itu hampir setengahnya atau mungkin setengah lebih dari total halaman di buku ini. Jadi memang wilayah Walase itu surganya untuk burung-burung endemik. Diawali kemudian, sebelum masuk ke lembar-lembar gambar atau menjelaskan satu apa saja yang ada di Walase, ini buku ini menarik sekali menurut saya nih. Jadi kita akan disuguhkan oleh sebuah ulasan sejarah yang lumayan akan memberikan gambaran. Jadi bagi teman-teman yang atau orang-orang yang tidak tahu apa itu Walase, tidak tahu apa itu biogeografi satwa dan lain sebagainya, di sini semua dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang ringan sehingga para pembaca bisa memahami lebih dalam mengenai keanekaragaman keanekaragaman jenis-jenis satwa yang ada di Walase dan bagaimana proses terjadinya, terus kemudian bagaimana Walase mengumpulkan semua jenis spesimen-spesimen tersebut. Oke. Nah, kemudian kita akan disuguhkan map. Map di sini adalah tanda-tanda merah, ini adalah titik-titik di mana Riza Marlon, penulis buku ini, melakukan survei, melakukan studi lapang. Dan menariknya, di dua pulau ini kami melakukan studi lapang bersama. Nah, ini dia halaman Birds of Endemic Birds, bisa kita lihat. Sangat cantik sekali, bukan? Ini ada Sulawesi Pita, Pauk Sulawesi, kemudian ada Julang Sumba, ini jantan yang habis memberi makan anaknya. Nah, untuk sarang ini saya menemukannya di tahun 2011 atau 12 kalau tidak salah. Jadi saat saya melakukan studi kakak tua saat itu, saya menemukan sarang ini. Nah, setelah itu kemudian sarang ini rutin digunakan oleh Julang Sumba ternyata, dan kami mengamatinya hampir setiap tahun gitu. Dan menarik sekali. Ya, ini masih Julang Sumba. Ini juga foto Julang Sumba jantan yang sedang memberi makan anaknya. Untuk lokasi ini juga saya menemukannya di kalau tidak salah 2013. Kemudian saya kontak Om Caca, Om, ada sarang julang nih, mau datang nggak? Kemudian beliau menyempatkan waktu datang, pas momennya dapat. Akhirnya bisa dapat foto-foto yang sangat menarik ini. Nah, cantik sekali bukan? Kissing in hornbill, bagaimana hornbill berciuman. Oke, dilanjut oleh cantiknya burung-burung julang Sulawesi. Oke, ini ada Julang Sumba. Oke, surga burung paruh bengkok. Nuri Maluku. Ada kemudian Marigot Loricot, Kici dada kuning. Nah, ini ada Nuri Raja Ambon, sangat cantik, merah menyala. Nah, ini kemudian ada Taktarau Iblis, menarik sekali burung-burung di wilayah Walase ini. Nah, ini kumpulan-kumpulan dari jenis-jenis burung hantu. Oke, elang Flores, critically endangered. Oke, sangat luar biasa. Saya akan coba percepat saja. Nah, ya, jadi memang hampir setengah halaman dari porsi buku ini membahas tentang burung-burung Walase. Memang karena di daerah Walase burung endemiknya sangat kaya sekali. Dan kemudian, nah, ini jenis-jenis kingfisher, cantik sekali, luar biasa.
Nizamela Sumba, Pauk Laus, Maleo. Nah ini tentunya yang sangat luar biasa, foto Maleo. Nah kemudian setelah lihat, ini hampir setengah halaman dia membahas tentang burung-burung. Bisa lihat ya, mulai dari sebelah sini, lihat hampir setengah halaman ya, setengah halaman ya, kurang lebih, bahkan lebih, membahas tentang burung-burung. Jadi buku ini sangat layak untuk dibaca, khususnya bagi para pecinta burung. Kemudian setelah burung, buku ini juga membahas tentang bagaimana colorful insect and spider, jadi serangga-serangga dan laba-laba yang berwarna-warni. Luar biasa. Bisa lihat di sini. Wow. It's amazing. Nah, setelah itu masuk ke herpetofauna. Apa herpetofauna? Herpetofauna itu merupakan amfibi dan reptil. Nah, jadi di sini lengkap gambarkan reptil-reptil yang ada di wilayah Walase. Sanca timor. Ini ular yang unik, disebut dengan sanca timor, tapi pada dasarnya ular ini tidak ada di Pulau Timor. Dia tersebar di daerah Flores. Oke, nah kemudian masuk ke unique mammals, mamalia-mamalia yang unik. Ini banyak sekali nih, kus-kus. Jadi wilayah Walase sangat luar biasa, banyak sekali wilayah jenis-jenis kus-kus ya. Nah kemudian masuk juga ke babi rusa. Nah, various macaques, jadi bermacam-macam jenis makaka yang ada di wilayah Walase. Nah, ini banyak sekali jenis monyet hitam Sulawesi. Oke, kemudian masuk ke Tarsius dan ya inilah cuplikan tentang, oh terakhir ada satu yang kurang. Ini bagaimana Riza Marlon atau Mencaca mengabadikan momen-momen yang ada. Nah ini bagaimana usaha yang beliau lakukan, lihat sungguh luar biasa sulitnya. Dan coba kita fokus ke foto paling bawah ya, ini perjalanan kami di Pulau Sumba saat itu. Jadi kita menggunakan kerbau untuk membawa peralatan-peralatan yang kita bawa biar lebih jelas. Oke. Buku ini juga dicetak dengan berlogo atau berlabel FSC, Forest Stewardship Council. Jadi setiap buku yang memiliki logo ini, itu tandanya buku ini dijamin dicetak dengan menggunakan kertas yang bertanggung jawab dalam tanda kutip. Artinya semua proses pencetakan kertas untuk buku ini dilakukan secara sustainable atau berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Ya, ini edisi pertama di tahun 2018. Oke, so menurut saya Cavitable Books ini sangat layak, sangat layak untuk dimiliki oleh setiap kita yang mencintai satwa liar yang ada di Indonesia. Buku ini paling tidak bisa menjadi gambaran. Kita tidak perlu capek-capek keliling Indonesia karena memang terbatas dari segi dana dan waktu, tapi kita bisa mengenal satwa-satwa Indonesia khususnya daerah Walase melalui buku ini. Dan tentunya buku ini akan terus hidup. Apa maksudnya? Bisa kita terus wariskan kepada generasi-generasi kita. Sehingga kalau menurut saya sih ini investasi jika kita memiliki buku ini. Ya, mudah-mudahan saya doakan
Sobat Gale bisa memiliki rezeki dan bisa memiliki buku ini, sehingga kita bisa menikmati keindahan satwa liar yang ada di Walase khususnya melalui buku ini, dan bisa kita sebarluaskan kepada khalayak ramai, dan semoga mereka terus tetap lestari. Oke, itu saja ulasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah bersabar menanti dan menyimak, dan jangan lupa ditemani dengan segelas kopi Flores Bajawa. Bagi Sobat Gale yang ingin mendapatkan buku tersebut, mudah saja, tinggal ketik Indonesia Wildlife, maka kita akan masuk. Ya, silahkan dikontak ke kontak person yang ada di fanpage ini, dan silahkan ditanyakan harganya berapa. Ya, sudah kita dapatkan, mari di screenshot dan disimpan. Suatu saat mungkin kita pas punya uang, kita mau beli, bisa kita cari. Ya, mohon maaf, bukan promosi, namun hanya ingin sekedar membantu Sobat Gale yang ingin mendapatkan buku tersebut. Terima kasih kepada semua Sobat Gale yang sudah bersedia menonton video sederhana saya. Selamat Tahun Baru 2019.